Artinya bahwa gereja ortodok ini, segala apa yang ada di dalamnya itu syarat dengan teologis. Baik ortodoksianya, baik ortolatrianya, dan baik ortopraksianya. Ketiganya adalah merupakan suatu pilar yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Kalau seseorang berbicara tentang ortodoksia tanpa ortolatria dan praksia, para bapak kerja mengatakan bahwa itu adalah teologi setan. Tapi teologi, supaya tidak dikatakan sebagai teologi setan, maka harus diimplementasikan di dalam penyembahan dan praktek hidup yang benar. Di dalam penyembahan gereja ortodok atau di dalam liturgis yang kita adakan itu, kidung-kidung dan juga apa yang ada di dalam liturgisnya tidaklah bertentangan dengan apa yang ada di dalam ortodoksianya. Artinya bahwa penyembahan di dalam gereja ortodok ini tidaklah bertentangan dengan teologi yang diajar oleh gereja. Nah, dengan teologi dan penyembahan yang benar, maka itu akan membentuk karakter, membentuk sikap, dan membentuk batin yang benar. Sebagai wujud dari pembentukan ini, maka sikapnya akan benar, perilakunya akan benar, tindakannya akan benar. Ketiga dasar ini dikatakan sebagai pilar daripada gereja ortodok. Dengan menguasai ketiganya, maka orang akan mengerti bagaimana tujuan daripada hidup orang Kristen ini. Jadi tujuan orang Kristen hidup ini bukan hanya sekedar mengerti teologi. Tapi teologi yang dipelajari itu harus diimplementasikan di dalam penyembahan dan hidup. Karena itulah ketiga pilar gereja ortodok ini tidaklah bisa dipisahkan, tetapi itu terkait satu sama lain. Karena dasar inilah, maka gereja ortodok tidaklah dapat dikatakan sebagai gereja yang sembarangan. Gereja ortodok tidaklah dapat dikatakan sebagai gereja yang kaleng-kaleng. Tetapi gereja ortodok ini syarat dengan makna teologis. Segala gerak yang ada di dalam gereja itu saling terkait dan penuh dengan makna teologis. Teologis yang dipelajari oleh gereja atau umat Kristen ortodok ini yang menjadikan orang-orang Kristen ini sangat kuat, sangat tangguh di dalam menghadapi masalah apapun. Karena itulah tidaklah heran kalau ketika gereja ortodok atau orang-orang ortodok ini dibantai atau mengalami aniaya, dia tidak pernah meninggalkan imannya, tetapi tetap berpegang teguh kepada iman yang dimengerti, dipraktekkan, dan dilakukan di dalam hidup. Sehingga dengan demikian, iman ortodok tetap teguh dari dulu sampai sekarang. Bahasan-bahasan seperti ini akan dijelaskan secara rinci oleh pimpinan kita, Romo Archimandrit Daniel, pada malam hari ini. Silakan bertanya apa saja yang berkaitan dengan sakramen dan akidah yang dilakukan di dalam gereja. Demikian paparan atau introduksi yang dapat kami lakukan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Romo Archimandrit Daniel. Silakan Romo, Tuhan berkati. Terima kasih
Romo Yohanes, dan terima kasih untuk anak-anakku semua dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat sore ya. Berbicara tentang iman ortodoks, itulah berbicara tentang kehidupan di dalam Kristus. Jadi kalau dikatakan iman ortodoks itu bukan kaleng-kaleng, pengertiannya adalah iman ortodoks itu bukan sekedar permainan otak dan intelektual manusia untuk menunjukkan kemampuan dan kepandaian seseorang. Kita baca di dalam Efesus 4, ya, ayatnya 14. Efesus 4 ayat 14, yang bawa Alkitab tolong bantu. Tolong matikan suaranya, jangan ganggu Romo. Ada suara itu tolong dimatikan. Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oke. Jadi ajaran kaleng-kaleng adalah ajaran yang membuat orang terombang-ambing akibat dari permainan palsu manusia, akibat dari apa tadi? Permainan palsu manusia dalam kehidupan. Ya, bukan itu. Jadi ini bukan karangannya Romo Yohanes, bukan karangannya Romo Daniel, bukan karangannya ini, Romo-Romo yang lain, bukan. Apa yang diajarkan oleh iman ortodoks itu adalah melanjutkan apa yang dahulu diajarkan para rasul dan apa yang dibela oleh para bapak gereja sepanjang segala abad, yang seperti dikatakan Romo Yohanes tadi, sehingga banyak terjadi penganiayaan karena pembelaan iman. Itulah yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 17. Tolong bacakan. Yudas 1 ayat 17. Tetapi kami, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus. Jadi kita diingatkan, diperintahkan untuk mengingat apa yang dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi yang menjadi tumpuan ajaran kita itu bukan kata teolog ini atau teolog itu, apalagi teolog-teolog modern sekarang yang memberikan banyak sekali macam-macam teori yang bukan bikin bingung tadi, yang disebut sebagai permainan palsu otak manusia atau ajaran angin-angin yang dikatakan Efesus 4 ayat 14 tadi. Kita tidak mengikuti ajaran angin-angin. Maksudnya apa sih ajaran angin-angin itu? Nah, ini kan sifatnya datang dan pergi. Ajaran itu ajaran yang sebentar muncul, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Kenapa? Karena yang mengajarkan orang berbeda-beda. Ajaran ortodoks bukan itu. Ajaran ortodoks itu ajaran yang didirikan atas batu karang pengakuan iman para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang bukan Kisah Rasul. Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-15 dan 16. Matius pasal 16 ayat 15, tolong bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu banyak pendapat manusia tentang Kristus. Dari zaman Kristus itu ada, itu sangat kontroversial. Sampai zamannya para rasul dan sampai sekarang. Makanya di ayat 13 kita baca.
13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya toh? Zaman itu saja udah banyak ditanya. Menurut kata orang anak manusia itu sebutan yang paling disenangi Yesus mengenai dirinya. Karena itu merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13. Seorang anak manusia yang datang di atas awan-awan, yang kepadanya diberi kuasa dan macam-macam. Baca sendiri kan. Maka itu yang dia menyebut dirinya sebagai anak manusia itu. Kata orang, siapa anak manusia itu? Yang jawab, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi, dan macam-macam. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak peduli apa kata orang. Kamu ini siapa saya? Kamu yang tahu saya selama ini 3,5 tahun ini, yang selalu saya ajar, menurut kamu saya ini siapa? Maka jawab Petrus ayat yang ke-15 itu, apa tadi? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu jawabannya. Terus apa kata Yesus? Setelah dijawab, engkau adalah Mesias dan Allah yang hidup. Apa jawabannya? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Loh, itu apa kata-kata engkau adalah anak yang Allah yang hidup? Jawaban itu kok kata Yesus, dia menerimanya bukan manusia. Tetapi Bapakku yang di surga. Berarti Petrus menerima ini dari pengilhaman. Berarti kalau ini jawaban bukan kaleng-kaleng. Nah gitu kan. Karena jawaban ini berasal dari ilham Allah. Kira-kira apa juga? Kelihatannya sederhana, kelihatannya kayak jawaban kaleng-kaleng, ternyata tidak. Jawaban itu ternyata berasal dari Bapa di surga, berarti berasal dari pewahyuan, berarti berasal dari pengilhaman. Berarti kalau gitu ada makna yang dalam sekali yang bukan makna kaleng-kaleng lagi. Mari kita lihat apa sih maknanya ini. Engkau adalah Mesias. Mesias itu ucapan Yunani dari bahasa Ibrani Hamashiach. Nah, kata Hamashiach ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani bunyinya Ho Christos. Nah, kata Ho Christos ini kalau diucapkan dalam bahasa-bahasa barat menjadi the Christ, Kristus, dan macam-macam. Dan karena kekristenan yang datang di Indonesia, yang kita kenal sekarang ini, ya Protestan, ya Katolik, itu datangnya dari Barat, maka ucapan Barat itu yang diikuti Sang Kristus atau Kristus, itu dari kata Oh Kristus. Ini yang itu sendiri berasal dari kata Hamashiach, yang kalau diucapkan dalam bahasa Arab bunyinya jadi Al-Masih. Artinya orang yang diurapi. Jadi Mesias artinya orang yang diurapi. Loh, apa pula artinya orang yang diurapi? Di dalam perjanjian lama ada upacara dengan pengurapan dengan minyak untuk orang-orang yang akan menjabat sebagai imam, menjabat sebagai raja, menjabat sebagai nabi. Mari kita baca imam dulu. Imam dulu kita baca Keluaran 29. Ya. Kita baca Keluaran pasal 29 ayatnya yang sebentar saya lihat. Kita baca pasal 29 ayatnya 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal 29 ayat 4 sampai dengan 7. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan
dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Mhm. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuk pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Urapilah dia. Jadi ayat 9. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ya toh? Jadi imam itu ditahbiskan dengan jalan diurapi. Jadi setiap imam besar dalam perjanjian lama itu seorang Mesias, seorang Masiah. Juga raja pun diurapi seperti itu. Kita baca 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1 kita baca. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya lah ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja Ya, atas umatnya Israel? Saul untuk menjadi raja diurapi dengan dituangkan minyak ke atas kepalanya oleh Nabi Samuel. Demikian juga Daud. Daud kita baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Menjadi raja harus diurapi dengan minyak. Menjadi imam harus diurapi dengan minyak. Menjadi nabi pun harus pengurapan ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan. Ya, jadi menjadi nabi pun harus diurapi. Kita baca juga di dalam Mazmur 105 ayat 15. 5 ayat 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Berarti orang yang kuurapi adalah nabi. Berarti nabi itu diurapi. Jadi dalam perjanjian lama, setiap raja itu orang yang diurapi, seorang Mesias atau seorang Masiah. Setiap imam besar itu seorang Masiah. Setiap nabi pun seorang Masiah. Makanya tidak ada nabi yang angkat dirinya sendiri. Nabi itu perlu ada pengurapan. Kalau nggak ada pengurapan ngaku nabi ya nabi palsu gitu ya. Nah, kalau nabi memang harus ada urapan sebagaimana seorang imam besar, sebagaimana pula seorang raja. Namun mereka ini semua Mesias. Raja ya Mesias, imam ya Mesias, nabi ya Mesias, tetapi mereka bukan Masiah. Kalau bahasa Inggrisnya, mereka bukan the anointed one. Atau bahasa Indonesianya, bukan sang Masiah. Nah, kalau kita baca pengakuan Petrus tadi dalam bahasa aslinya, ya itu the Christ, the Messiah. Ya. Kita baca dari Matius pasal, saya baca dalam bahasa aslinya ya. Matius 16 ayatnya yang ke-15. 16 ayat yang ke-15. Begini bunyinya. Ya.
16 sampai 15. Begini. Apokrifis de Simon Petrus ipen. Maka menjawablah Simon Petrus katanya, si ho Kristus. Engkau adalah ho Kristus. Engkau adalah Sang Kristus. Engkau adalah Masia. Oyos tutheu antuzondos. Anak daripada Allah yang hidup. Memang salah satu Mesias itu, anak Allah itu salah satu artinya adalah Mesias. Oleh karena itu kita tidak ada keyakinan dalam iman Kristen bahwa Allah punya istri lalu punya anak dari istrinya, bukan itu. Hari Natal itu bukan hari lahirnya anaknya Allah, bukan. Kristus disebut anak Allah bukan karena lahir di hari Natal dari perawan Maria, sehingga dianggap seolah-olah Maria itu istrinya Allah. Salah. Tidak ada keyakinan Kristen begitu. Anak Allah itu sudah ada sebelum Maria melahirkan bayi namanya Yesus. Karena Allah menciptakan dunia itu melalui anaknya ini. Jadi sebelum dunia ada, yang namanya anak Allah itu sudah ada. Baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Kita baca. Ibrani 1 ayat 2 boleh. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa Allah menjadikan alam semesta? Oleh Dia, yaitu anak tadi. Jadi anak Allah itu sudah ada sebelum ada dunia, karena Allah menciptakan dunia melalui Dia. Jadi hari Natal itu bukan hari lahirnya anak Allah yang baru lahir waktu itu. Seolah-olah Maryam itu istrinya Allah, bukan. Hari Natal itu adalah hari turunnya firman Allah yang kekal menjadi manusia. Dan yang disebut anak Allah adalah firman ini. Mengapa? Karena firman itu atau kata-kata itu kan ada berada di dalam diri yang punya firman. Kata-kata saya ini ada di dalam otak saya kan. Tadi saya di Bali ya ikut saya di Bali. Sampai di Banyuwangi ya ikut saya di Banyuwangi. Nah, sekarang saya di Mojokerto, kata-kata yang tadinya ada di otak saya keluarkan dari diri saya, maka saya lahirkan, maka kata-kata saya adalah anak pikiran saya. Demikianlah firman-Nya Allah itu ada di dalam dirinya Allah, lalu keluar dari Allah, maka disebut anak Allah. Karena Allah itu cuma satu, maka firman-Nya juga satu. Firman ini disebut anak. Nah, kalau firman itu disebut anak dan cuma satu, anak yang cuma satu itu namanya anak tunggal. Itulah sebabnya dia disebut sebagai anak tunggal. Jadi tidak ada ide dalam Injil itu bahwa Allah punya anak dari perkawinan. Masya Allah, kalau menggunakan istilah yang saudara-saudara Muslim, tidak ada jangan seperti itu di kita itu. Allah itu, Yesus itu disebut anak Allah karena pertama, dia Mesias. Karena dijanjikan di dalam Mazmur 2. Coba kita baca. Mazmur 2. Inilah Mazmur kemesiasan, salah satu dari Mazmur kemesiasan. Kita baca di sana. Ayatnya yang ke-7. Aku hendak memberitakan ketetapan Tuhan. Tuhan telah berfirman kepadaku, anakkulah engkau telah kuperanakan pada hari ini. Coba kita baca dari ayat yang ke-8 dulu. Mintalah kepadaku dan akan kuberikan kepadamu. Ayat 6, maaf, ayat 6. Akulah yang ditegakkannya sebagai raja di Sion, gunungnya yang kudus. Atau aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi artinya penetapan tentang Mesias.
Dan Mesias ini dikatakan ayat 7. Dan memberitakan ketetapan Tuhan, Tuhan telah berfirman kepadaku, anak engkau telah Iya toh, sebagai Mesias yang dilantik disebut anak. Jadi makanya disebut engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, karena memang dalam Mazmur, salah satu gelar daripada Mesias adalah anak Allah ini. Mengapa begitu? Karena dia sebagai yang mewakili Allah untuk menyatakan keselamatan dan penghakimannya atas bumi. Maka dia disebut sebagai anak Allah. Jadi tidak ada ide bahwa Allah punya istri, itu tidak ada. Ada bahwa Allah itu kawin lalu punya anak, itu ajaran pagan yang ditolak oleh iman Kristen. Jadi kalau ada orang yang menguduh seperti itu, orang itu bodoh, tidak pernah belajar. Tuduhan seperti itu tidak ada dalam pasangan Kristen. Makanya kembali kalau begitu, ketika Yesus disebut sebagai Ho Christos atau Ha Masiah, itu bukan sebutan kaleng-kaleng. Untuk mengerti ini, orang harus diilhami dari Bapa yang di surga. Mengapa begitu? Sebab pada waktu Yesus hidup ini, dia itu orang miskin, tukang kayu. Tidak punya apa-apa, lahirnya saja di palungan. Tidak punya kekayaan. Masa sih dia raja segala raja? Nah itu, karena salah satu gelar Mesias itu adalah raja tadi. Maka untuk mengerti bahwa dia itu raja, bahwa dia itu imam, bahwa dia itu nabi, itu perlu penglihatan khusus, perlu pengilhaman khusus untuk dapat mengerti guru yang miskin ini sebagai Ha-Masiah. Nah, kalau Masiah itu artinya orang yang durapi, yaitu nabi, imam, dan raja. Ha-Masiah itu artinya, itu merupakan satu-satunya. Satu orang yang menjabat tiga-tiganya sekaligus. Nah, Masiah berarti dia harus imam itu, dia harus raja itu, dia harus nabi itu. Atau yang kedua, orang satu yang memiliki gelar sebagai imam, raja, dan nabi, memilikinya harus secara mutlak. Berarti tidak bisa digantikan, tidak bisa diubah. Untuk membuat gelarnya supaya tidak bisa digantikan, tidak bisa diubah, berarti dia harus kekal. Sebab kalau dia bisa mati, berarti digantikan orang lain, gitu kan? Makanya gelar Mesias atau Ha-Masiah atau Al-Masih atau Kristus itu mengasumsikan ini orang ini memiliki kekekalan. Sehingga dia dapat menjadi raja secara kekal, tidak bisa digantikan siapapun. Menjadi imam secara kekal, tidak bisa digantikan siapapun. Menjadi nabi yang kekal, tidak bisa digantikan siapapun, berarti nabi pamungkas. Itu artinya. Nah, untuk supaya ada orang yang memiliki kekekalan, memiliki gelar-gelar ini secara mutlak dan kekal, itulah sebabnya mengapa gelar itu baru diberikan kepada Yesus ketika dia sudah bangkit dari mati. Karena di dalam Roma 6 ayat 9 kita baca, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi. Nah, kalau sesudah bangkit itu dan tidak mati lagi, lalu dia jadi raja, kedudukannya sebagai raja jadi kekal dong. Dan kalau sudah bangkitnya itu dia diangkat jadi nabi, kenabiannya juga kekal dong. Kan dia tidak bisa mati. Kalau sudah bangkit dan kekal itu dia diangkat jadi imam, imamnya jadi kekal. Makanya sesudah bangkit inilah Kristus diangkat sebagai
Yesus diangkat sebagai Kristus dan sebagai Tuhan, artinya penguasa. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Allah telah membuat Yesus. Yesus mana? Yang telah kamu salibkan, berarti sudah itu diproklamasikan sesudah dia bangkit kan? Sebagai Tuhan dan Kristus. Hamasyah, yaitu sebagai imam, raja, dan nabi yang kekal. Jadi kalau gitu gelar Kristus itu bukan kaleng-kaleng. Untuk mengertinya, orang harus diilhami. Baik Petrus pencetus kebenaran ini pertama kali, maupun orang berikutnya yang mau percaya kepada dia, untuk mengerti dia Kristus, harus diilhami oleh Roh Kudus juga. Kita baca, makanya iman Kristen itu bukan iman kaleng-kaleng, karena semua kebenarannya itu dapat diterima kalau kita mendapat ilham ilahi. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun dapat mengatakan dia Masiah kalau Bapa tidak mengilhami kepadanya. Jadi iman Kristen itu bukan karangan manusia, apalagi karangan Paulus. Enggaklah. Paulus kan sekarang jadi bulan-bulanan yang dituduh sebagai pengarang agama Kristen. Tapi itulah kita baca, enggak gitu. Ternyata iman Kristen itu adalah hasil pengilhaman ilahi, terutama mengenai Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah itu. Jadi kalau Yesus itu sebagai Raja, karena setelah bangkit, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Matius 28 ayat 18. Kalau dia punya kuasa, dia itu raja. Karena kuasanya di surga dan di bumi, ya kerajaannya berarti mutlak. Karena itu diberikan sesudah dia bangkit yang tidak bisa mati. Berarti kerajaannya menjadi kerajaan yang jelas. Kalau Kristus menjadi imam, karena dia telah mempersembahkan korban-korbannya apa tubuhnya sendiri waktu disalibkan. Dan tubuhnya dibangkitkan, tidak mati lagi, maka korban itu menjadi korban kekal. Tubuh itu dibawa oleh dia, dipersembahkan di hadirat Allah Bapa, maka dengan mempersembahkan tubuh yang jadi korban tadi, dia menjadi imam. Dan di sana sebagai imam sekaligus raja yang kekal, maka keimamannya kekal dan korbannya kekal, berarti keselamatannya juga kekal bagi manusia. Dan Kristus itu menyatakan Bapa. Kalau orang ingin mengenal Bapa itu bagaimana mengenalnya dalam terus karyanya, hidupnya, kekudusannya. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Berarti dia penyataan dari Bapa, wahyunya Bapa. Karena dia kekal, maka dia sebagai pewahyu Bapa itu juga kekal. Wahyu itu artinya firman, maka dia firman Allah yang kekal. Sebagai penyampai firman nantinya nabi, maka dia nabi yang kekal, nabi pamungkas, nabi terakhir. Dan orang Kristen tidak menunggu nabi lagi sesudah Yesus datang, sebab kenabiannya tidak bisa diganti oleh siapapun, sebab kenabiannya bersifat kekal, karena dia firman Allah yang telah menjadi manusia, yang secara kekal masih hidup sampai sekarang. Sekali lagi, ternyata landasan iman Kristen bukan landasan kaleng-kaleng. Landasannya kebenaran yang sangat kokoh. Nah inilah pengakuan Rasul ini. Kalau mau saya bahas dalam tidak cukup 1 minggu itu kata Kristus itu, tapi hanya saya tunjukkan sedikit saja dari pengakuan Petrus, pengakuan Rasul ini. Dan
Selanjutnya dari pengakuan ini akhirnya Yesus mengatakan ayat yang ke-18 dari Matius 16. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang. Dia yang mewakili para rasul untuk menjadi peletak dasar bagi gereja Kristus di dunia ini. Pribadi dia, maka pribadi rasul yang lain. Maka disebut namanya Petros. Petros itu batu karang dalam bentuk kelamin jantan. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, kata benda itu punya jenis kelamin. Tentunya kucing ya. Kucing itu kalau bahasa Yunaninya igata. Biarpun kucingnya itu jantan, sebutannya tetap igata, betina. Ya. Anjing, okinos. Kalau mau Yunani modern, oskilos. Itu bentuk jantan secara tata bahasa, tapi biarpun anjingnya betina ya jantan. Nah, jadi di dalam bahasa Yunani itu ada kata benda yang mempunyai jenis kelamin. Nah, dalam hal ini Petros itu adalah jenis kelamin jantan bagi batu karang yang menunjuk pribadi Petrus sebagai wakilnya para rasul. Sebagai yang meletakkan fondasi dasar gereja. Terus kan? Dan di atas batu karang ini. Nah, kata batu karang ini, kalau bahasa Aramaiknya bunyinya kefas. Kalau bahasa Yunaninya bunyinya Petra. Petra itu juga batu karang, tapi bentuk kelamin betina. Petros bentuk kelamin jantan, Petra bentuk kelamin betina. Surabaya ada Universitas Petra, artinya Universitas Batu Karang Betina, gitu loh. Ya. Nah, saudara, kalau begitu, apa Petrus, apa Petra? Petrus menunjuk orangnya yang akan meletakkan dasar gereja sebagai penyebar kebenaran itu. Petra menunjuk ajaran kebenaran yang diakui di atasnya tadi. Berarti ajaran para rasul. Di atas batu karang ini, di atas Petra, di atas ajaran ini, berarti kalau gitu ajaran rasulia itulah yang menjadi batu karang titik pijak yang harus diajarkan, yang oleh Rasul Yudas dikatakan itu yang harus diingat. Yudas 1 ayat 17. Kita baca. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Ya, yang diingat dikatakan siapa? Bukan dia dikatakan oleh teolog-teolog yang ngarang-ngarang ajaran, bukan. Dikatakan oleh rasul yang menjadi saksi mata kehidupan Yesus sampai kenaikannya surga. Rasul yang telah diajar secara langsung oleh Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku telah ajarkan padamu. Itu katanya, dia adalah guru jagat raya, guru alam semesta, guru bagi kita semua. Oleh karena itu, mengapa dalam gereja ortodoks, ajaran rasulia itu sangat dihormati, sangat dipegang teguh, dan dibela sampai jadi martir dan semuanya itu. Maka ajaran ini bukan ajaran kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng siapa ya rela mati untuk ajaran ini? Ya kan? Makanya inilah ajaran yang dipegang itu, ajaran rasulia. Nah sekarang, ajaran rasulia yang tadi kita sebutkan dengan ringkasan Kristus tadi, yang akhirnya setelah kita jabarkan menunjuk Yesus sebagai imam, raja, dan nabi kekal. Nah, setelah kita jabarkan lagi makin luas. Dan kalau kita jabarkan itu semuanya merupakan akidah dan keyakinan iman Kristen secara keseluruhan, iman rasulia secara keseluruhan. Dan ajaran inilah yang akhirnya dirumuskan oleh gereja
ketika ajaran ini diserang oleh ajaran-ajaran palsu non-rasulia, yang disebut ajaran bidat-bidat, akhirnya dirumuskan dalam pengakuan iman yang disetujui bersama oleh gereja, itulah pengakuan iman Nikea yang isinya berisi 12 butir pengakuan, yang kalau dijabarkan isinya luas sekali, menyangkut seluruh keyakinan iman gereja. Sekali lagi, iman ortodoks bukan iman kaleng-kaleng. Iman ini dipertahankan sepanjang sejarah gereja, dan iman yang satu ini yang berasal dari Rasul ini yang harus dibela menurut kitab suci di dalam Yudas 1 ayat 3. Tolong bacakan kalau ada terjemahan lama, jangan terjemahan yang sekarang ini. Terjemahan lama, tolong bacakan, karena terjemahan sekarang kata-kata itu hilang. Ayat 3. Hai segala kekasih, Hai saudara kekasih, tatkala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu ketika aku berusaha untuk menuliskan surat kepadamu dari hal keselamatan mengenai kita keselamatan kita bersama, maka pada perasaan maka menurut pemikiranku, terpaksalah aku menulis akan mengingatkan kamu maka aku harus menuliskan untuk mengingatkan kamu, bersungguh-sungguh untuk bersungguh-sungguh, apa? berebutkan iman Untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan iman yang sudah sekali bagi sekalian yang sekali dan untuk selamanya dikaruniakan kepada segala dikaruniakan orang suci. kepada orang kudus. Itu bahasanya bahasa agak aneh, memang bahasa Indonesia lama ya. Nah, di situ ada kata-kata sekali dan sekalian, sekali untuk selamanya, yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sekarang tidak tahu, entah terlupakan atau sengaja itu tidak ikut terjemahkan. Padahal ini kata penting. Dalam bahasa Yunani-nya ada, bahasa aslinya. Bahasa Indonesia bunyinya apax, A-P-A-X. Coba saya bacakan, dengarkan ya. Di dalam Yudas 1 ayat 3, kita baca demikian. Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga. Bunyinya begini, saudara-saudara. Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga, bunyinya begini. Ya. Agapiki, saudara-saudara kekasih, pasan spulin piumenos grafin. Ya. Aku dengan sungguh-sungguh membuat untuk menulis kepadamu peritiskenis imon sotirias mengenai keselamatan kita bersama. Anangkin eskon grapse, maka aku merasa perlu menuliskan imin padamu para kalau aku memohonkan, aku mintakan epahoni zeste untuk melakukan perjuangan. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab, juhidu, berjihad. Artinya berjuang keras-keras. Berjuang dengan keras-keras itu dalam terjemahan bahasa Arab dari kata ini. Berjuang dengan keras-keras. Apa yang harus diperjuangkan? Di apax. Nah, ini ada kata apax. A-P-A-X. Sekali dan untuk selamanya. Paradotisi yang sekali dan untuk selamanya diberikan disagis, yaitu kepada para rasul, para orang-orang kudus, pisti, iman. Jadi untuk memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, untuk menjihadkan dengan sungguh-sungguh, ya jihadnya bukan jihad dengan pedang, maksudnya bukan itu. Jihadnya dalam bagian membela, kalau itu diserang, mengadakan pembelaan dan semuanya. Ya. Nah, jadi iman yang sekali dan untuk selamanya diberikan kepada orang kudus itu yang harus diperjuangkan. Nah, kalau iman itu sekali dan selamanya bukan berarti setiap kali ada orang baru, yang baru, aliran baru muncul, ngarang ajaran baru, tidak. Sebab iman yang harus diperjuangkan itu adalah iman yang sekali dan untuk selamanya diberikan kepada orang-orang kudus. Atau ditradisikan kepada orang kudus. Karena kata paradotisi itu bisa berarti dari kata paradosis yang artinya tradisi. Jadi
Ya, Iman itu ditradisikan. iya, iman itu ditradisikan. Jangan sekali tiap kali datang mengarang lagi, tiap kali datang mengarang lagi. Makanya munculnya macam-macam aliran yang sekarang, dan menurut penyelidikan di Amerika sekarang itu tahun berapa tahun yang lalu saya lihat katanya sudah ada 53.000 aliran yang berbeda, dan setiap hari itu muncul di Amerika ini baru Amerika saja itu ya, muncul 10 aliran baru kecil-kecil. Nah kalau kita biarkan, sampai kapan ini aliran seperti ini? Makanya kita kembali ke kitab suci yang dikatakan bahwa iman itu adalah sekali dan untuk selamanya. Bukan iman kaleng-kaleng, orang baru datang bikin ajaran lagi, datang lagi bikin ajaran lagi. Itulah namanya ajaran angin-angin, karena angin itu selalu datang dan pergi. Kita tidak mengikuti ajaran angin-angin, tetapi kita mengikuti ajaran yang merupakan batu karang yang tidak bisa digerakkan oleh apapun, yaitu batu karang ajaran para rasul. Nah ini ya, yang kedua, sudah jelas mengenai bukan kaleng-kaleng tadi. Tadi awalnya saya diminta kaleng, maksudnya apa ini kaleng-kaleng? Namanya kaleng susu atau gimana? Oh itu yang dimaksudkan. Yang kedua, ajaran ortodoks ini, ajaran para rasul yang tetap dipelihara oleh para bapak gereja ortodoks, yang diperjuangkan dari zaman rasul sekali, dan seterusnya. Siapa memperjuangkan ajarannya para rasul ini? Itulah yang kita kenal dengan nama para bapak gereja. Para bapak gereja itu bukan pengarang dogma, enggak. Mereka membentengi ajaran para rasul yang sekali dan untuk selamanya itu ketika diserang ajaran bidat. Mereka membentengi, mereka membela, mereka menjelaskan. Itulah sebabnya kalau dalam gereja ortodoks, ajaran para rasul ini sangat penting. Karena apa? Supaya kita tidak ditipu pikiran kita sendiri yang memunculkan ajaran baru yang akhirnya tidak membawa keselamatan. Itu hanya ideologi otak yang salah saja. Ajaran yang tidak kaleng-kaleng, ajaran yang merupakan batu karang adalah ajaran para rasul yang sekali dan untuk selamanya diberikan kepada gereja. Itu yang dibela oleh gereja ortodoks selama ini. Oleh karena itu, mengapa gereja ortodoks itu biarpun macam-macam yurisdiksi yang ada di seluruh dunia, ajarannya sama. Bukan karena kita ada satu kekuatan tidak boleh diubah ajarannya. Bukan itu. Karena Roh Kudus membela gereja itu, meskipun ya namanya orang berdosa. Apakah gereja itu sudah ada pernah terjadi pertengkaran? Ya pernah lah, namanya orang. Tapi pertengkaran itu tidak menyentuh ajaran. Biar bertengkar sampai sengit satu sama lain umpamanya. Tapi ajaran tidak disentuh, karena ajaran itu batu karang yang tidak bisa digoyahkan, itu dijaga oleh Roh Kudus. Selanjutnya, ajaran ini bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual ya. Nah, sekarang kan itu teologi itu pengetahuan intelektual, kemampuan orang untuk mengurai kata-kata, menata kata, bukan itu. Orang yang menata kata, pinter bisa saja, ya toh. Tapi belum tentu itu yang diberitakan kebenaran. Karena kebenaran ortodoks ya, teologi ortodoks itu sifatnya bukan teologi akademis, meskipun bisa dijelaskan secara akademis. Nah, saya lakukan ini kan menjelaskan secara akademis. Tapi bukan itu, intinya bukan itu. Banyak orang senang dengan ajaran ortodoks, tapi ibadahnya tidak mau, menyatu dengan gerejanya tidak mau, ya tetap bukan ortodoks. Kalau saudara Protestan lalu mengikuti ajaran ortodoks, tapi tidak mau bagian gereja ortodoks, saudara saya sebut Protestan eksentrik. Kenapa? Saudara orang Protestan tapi mengikuti ajaran ortodoks. Sebab ajaran ortodoks itu terkait dengan kehidupan gereja, terkait dengan sejarahnya, terkait dengan seluruh kehidupannya. Tidak bisa dipotol lalu ditaruh di tempat tertentu, lepas dari kehidupannya. Itu bukan ajaran ortodoks, dan itu tidak menyelamatkan.
Itu mungkin memuaskan rasa ingin tahu saudara secara intelektual, tetapi itu tidak membawa pengudusan pada diri saudara. Prasmanan. Padahal tujuan iman ortodoks ini adalah untuk membawa kita kepada pengudusan. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang berkah. Buahnya harus ke sana. Kalau kalian belajar teologi jangan merasa ingin dipuji karena pandai, miss itu. Wah pinternya ngomong, wah pinternya menjelaskan, wah pandainya. Kamu jatuh dalam dosa. Kenapa? Sombong jadi. Padahal tujuan ajaran ini adalah untuk terapi batin. Untuk pengudusan. Loh, apa batin itu sakit? Iya. Ketika batin itu dikuasai hawa nafsu, itu batin yang sakit, itu harus dikuduskan. Oleh karena itu tujuannya untuk pengobatan bukan untuk mengasihi otak ini. Kalau otakmu gemuk, batinmu kurus, kamu ambruk. Jadi ajaran ortodoks bukan untuk menggemukkan otak, tetapi untuk bawa penyembuhan dari batin. Coba kita baca di dalam Markus 7 ayat 21 ayat 23. Markus 27 ayat 21 sampai 23, tolong bacakan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi hawa nafsu itu menajiskan kita. Ketika kita najis, batin kita sakit. Maka harus disembuhkan. Penyembuhannya adalah pengudusan batin. Setelah batin itu dikuduskan oleh ajaran Rasulia ini, baru kita dapat melihat Allah, kita sembuh. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, dia masih buta, dia masih sakit kalau hidupnya tidak kudus. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan merasa bangga sudah tahu teologi. Jangan merasa bangga bisa khotbah, bisa ceramah teologi. Kalau diri kita masih penuh dengan hawa nafsu yang menguasai kita, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kecongkakan, penuh dengan segala macam hal yang menajiskan batin. Teologi kita tidak berguna ketika batin kita tidak diubah oleh ajaran yang membawa kepada pengudusan. Sekali lagi, ajaran ortodoks bukan ajaran kaleng-kaleng. Ini menuntut komitmen. Oleh karena itu, ajaran ortodoks yang disebut ortodoksia, untuk membawa itu menjadi bagian dari itu harus dihayati melalui ortolatria. Kalau ortodoksia dari kata ortos artinya lurus, doxa itu dari kata dokein. Dokein itu artinya berpikir. Jadi pemikiran yang lurus atau ajaran yang lurus. Itu harus dihayati dalam ortolatria. Orto itu ya lurus.
lurus tadi. Makanya ada ortodonti, apa itu? Orang yang meluruskan gigi itu. Ortopedi, apa itu? Orang yang meluruskan kaki yang bengkok. Orto, itu. Nah, ini ortolatria, ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar itu yang gimana? Ibadah yang diwahyukan Allah, seperti ajaran yang benar itu diwahyukan Allah. Jangan ibadah karang-karangan sendiri, suka-suka gitu. Sebab di dalam kitab suci ada dua orang yang sama-sama beribadah, yang satu ditolak, yang satu diterima. Siapa? Kain dan Habil. Mengapa? Karena Kain beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh bapaknya Adam. Apa sih yang terjadi? Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia telanjang, dia menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun yang ada di taman. Nah, ketelanjangan itu adalah simbol daripada kedosaan dirinya. Dia ingin menutupi simbol ketelanjangannya itu untuk dapat tidak malu ketika Allah datang dengan caranya sendiri, dengan menyemat daun-daun pohon yang ada di taman itu. Allah tolak. Lalu Allah memberikan pakaian apa? Dari kulit binatang di dalam Kejadian 3:21 itu. Kalau ada kulit binatang, berarti ada binatang disembelih. Kalau ada binatang disembelih, berarti ada darah tercurah. Kalau ada darah tercurah, berarti ada korban. Jadi pendekatan kepada Allah itu perlu korban. Nah, Kain menyembah mungkin sungguh-sungguh, tapi tidak mengikuti caranya Allah. Karena apa? Dia mempersembahkan sayur-sayuran, tidak ada korban. Habil mempersembahkan ada darah tercurah, dan Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, kita baca. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, sebab pengampunan itu, dosa itu kalau dalam Taurat hukumannya kematian. Makanya ada darah tercurah, berarti ada kematian dipersembahkan sebagai akibat hukuman atas dosa itu. Supaya yang mati bukan orang yang berdosa, maka diberikan korban sebagai wakil orang ini, sehingga orang itu mendapat pengampunan. Dan itulah perlunya korban. Dan itu pula sepanjang perjanjian lama, ibadah itu pusatnya pada mezbah. Sesudah keluar dari perahu, banjir, Nuh memberikan mezbah. Abraham sesudah sampai ke pohon Mamre, membuat mezbah. Yakub membuat mezbah. Semua membuat mezbah, dan pada zaman Musa, mezbah ini lebih terorganisir dengan adanya bait Allah, kemah suci. Dan kalau tadinya yang melaksanakan ibadah itu kepala keluarga, dalam kasus Abraham ya Abraham, dalam kasus Nuh ya Nuh, sekarang ada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan ibadah korban ini, yaitu imam. Jadi ibadah itu bukan karangan sendiri. Ada peraturan dari Allah. Demikianlah akhirnya setelah Yesus datang menggenapi korban-korban itu, umat Kristen sebagai penggenapan umat perjanjian lama itu, ibadahnya berpusat pada korban. Ini korban apa? Korbannya Kristus, darah dan tubuhnya yang dinyatakan melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Korban lagi. Berarti kalau gitu ibadah itu tidak bisa kita karang-karang sendiri. Kita harus mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Oleh karena sebagaimana ajaran itu tidak bisa kita karang-karang sendiri, ortolatria pun kalau itu harus harus benar, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, yang diterimakan melalui para rasul, dilanjutkan oleh gerejanya yang ortodoks, yang tetap dipelihara sepanjang segala abad. Dan tidak ada perintah dalam Alkitab, hei nanti kalau sudah tahun 2021 bikin ibadah sendiri ya, tidak ada itu.
Makanya kalau Ramadan itu kan zaman dulu lah yang membedakan dulu dan sekarang kitab suci atau pakai itu kitab suci zaman kapan? Kenapa pakai itu? Kenapa nggak pakai surat kabar saja yang terbit kemarin? Kenapa pakai kitab suci yang dikanonkannya pada abad-abad mula-mula? Nggak konsisten kita menolak ajaran kitab suci dengan ini sudah zaman modern, nggak pakai itu. Lawang yang kamu dasarnya tetap kitab suci yang zaman kuno ini, wah ya. Kok kamu mengatakan nggak mau setuju dengan yang zaman kuno? Kalau kebenaran Allah tidak ada kuno, tidak ada modern. Kebenaran Allah itu kekal. Yang kuno dan modern itu manusia. Berarti kalau kamu katakan ini ajaran modern, itu bukan dari Allah. Itu karang-karangan sendiri. Dan Alkitab tidak mengatakan nanti zaman modern ya, bilangkan itu ritual ya. Nanti nggak ada itu dalam Alkitab. Ya diberikan itu sekali dan itu selama. Sekali lagi ajaran ortodoks bukan ajaran kaleng-kaleng. Ortolatria ini yang tetap harus dipertahankan. Makanya ada 7 sakramen. Wah, tidak penting sakramen, yang penting iman saja. Padahal yang dimaksud iman itu teori di otak, bukan itu iman itu. Iman itu adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, mengakui kebenarannya, mengatakan ya dan amin, dan tidak membantah, gitu loh. Ya, kita hidupi. Oke, aku percaya Yesus mati bagi keselamatan kita, oke. Mati bagi keselamatan. Bagaimana kamu kalau yang menyelamatkan itu Yesus ini, supaya kamu menyatu dengan Yesus ini? Ya pertama iman itu memang yakin apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai juru selamat, lalu menyatu dengan dia. Pertama dengan iman itu, lalu dinyatakan melalui baptisan. Baptisan adalah penyatuan kita dengan kematian, dengan penguburan, dengan kebangkitan Yesus yang oleh kematiannya dia mengalahkan dosa. Oleh penguburannya dia mengalahkan iblis, oleh kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Dengan demikian kita disatukan dengan kemenangan atas iblis, dosa dan maut melalui baptisan. Jadi baptisan bukan sekedar lambang, oleh kan dalam gereja ortodoks itu disebut misterion, bukan sakramen. Sakramen itu artinya sumpah setia. Kok gitu? Zaman dulu di Romawi, di gereja barat, di negara barat maksudnya, Romawi waktu itu. Orang itu, penduduk itu dibagi 2. Penduduk desa dan penduduk sipil di kota yang menjadi warga negara kota. Nah, penduduk desa itu disebut kaum paganus, orang desa. Sehingga agamanya disebut agama paganus, agama desa. Yang disembah dewa-dewa paganus, dewa-dewa desa. Nah, kalau dia ingin menjadi penduduk kota Romawi, bukan orang paganus lagi, orang desa lagi. Dari kata paganus itu timbulnya kata pagan sekarang ini, bahasa Inggris. Artinya orang desa. Untuk menjadi orang kota, maka mereka mengadakan sumpah setia, pledge kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sumpah setia, meninggalkan kehidupan desa, mengikuti kehidupan kota, menjadi warga kota. Dan sumpah setianya itu namanya sakramentum. Dan dari sinilah akhirnya timbul kata sakramen. Loh, kenapa Romo kok diterapkan pada sakramen? Awalnya cuma pada baptisan sih. Kenapa? Dalam baptisan orang dipindah dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Berarti semacam pledge, semacam sakramentum. Akhirnya baptisan itu disebut sakramen. Dan akhirnya bukan baptisan juga aja, yang lain-lain itu diberi nama payung sakramen. Sakramen adalah istilah gereja barat yang digunakan untuk menyebut perjamuan kudus, untuk baptisan, untuk pengakuan dosa, untuk liturgi suci atau misa, dan semuanya. Gereja Timur, karena masyarakatnya beda, tidak seperti di Eropa Barat waktu itu, tidak mengenal istilah seperti ini, sakramen itu. Oleh karena itu dalam Gereja Timur lebih dimengerti makna daripada tindakan-tindakan suci ini disebutnya sebagai misterion.
artinya misteri. Artinya apa? Apa yang terlihat mata berbeda dengan apa secara rohani yang sebenarnya terjadi. Yang terlihat mata, kita dibaptiskan, badan kita basah kuyup, kedinginan. Itu yang terlihat mata. Tapi secara rohani yang terjadi adalah kita disatukan oleh kuasa Roh Kudus dengan kematian, dengan penguburan, dan dengan kebangkitan Yesus, sehingga manusia lama kita dikuburkan, manusia baru kita dimunculkan, yaitu manusia kebangkitan. Itulah yang disebut sebagai misterion kelahiran baru dari air, baptisan, dan roh, yaitu Roh Kudus yang bekerja pada waktu baptisan itu terjadi. Nah, untuk membuktikan bahwa kita menerima Roh Kudus itu, maka ada sakramen, misterion lagi, yang menandai meterai dari Roh Kudus di dalam diri orang itu. Dalam Perjanjian Lama, meterai itu dilakukan dengan pengurapan. Coba kita baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 13. 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Ya, Samuel mengambil tabung tanduk dan mengisinya dengan minyak dan mengurapi Daud dengan minyak itu, dan sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan minyak ini bukan hanya digunakan dalam Perjanjian Lama, sampai Perjanjian Baru pun masih digunakan. Meskipun kayak yang tercatat dalam Perjanjian Baru itu digunakan untuk mengolesi orang sakit. Kita baca Markus 6 ayat 13. Kita baca di sana. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Nah, mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Berarti para rasul menggunakan minyak. Kelanjutan dari praktek Perjanjian Lama. Sesudah zaman para rasul pun, para presbiter yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai para penatua, kalau ada orang sakit, mereka dipanggil untuk mendoakan orang dengan mengurapi dengan minyak. Kita baca Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14, kita baca. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengolesnya dengan minyak dalam nama, berarti minyak digunakan. Dalam kasus yang dicatat adalah minyak untuk mengoles orang sakit. Tapi pastilah terjadi pengurapan itu dengan minyak itu juga. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus. Nah, tadi memberikan Roh Kudus itu dengan mengurapi. Nah, ini kan mengingatkan apa yang telah dilakukan Samuel pada Daud. Berarti kalau begitu waktu itu ada pengurapan itu, bukan secara urapi saya Tuhan, ada. Mereka orang Yahudi kok. Kalau mengurapi ya ada bahannya. Bahannya adalah minyak. Berarti mereka diurapi dengan minyak. Dan kita baca juga di dalam 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, berarti mereka pernah diurapi kan? Nah, inilah yang akhirnya dalam gereja Ortodoks sejak zaman purba sampai sekarang disebut sakramen pengurapan atau sakramen krisma. Krisma itu artinya pengurapan. Jadi sudah dibaptis dengan air, orang ditandai dengan sakramen krisma itu, maka disebut kelahiran dari air dan roh. Ini yang hilang dalam sesudah reformasi. Karena dalam gereja barat, sakramen krisma itu dipisah dengan baptisan. Dalam gereja Roma Katolik, orang dikrisma sesudah 13 tahun kemudian ya kalau saya tidak salah, pada umur 13 tahun.
Dibaptis kanak-kanak, lalu dikrisma 13 tahun. Dan Luther tidak bisa melihat kaitannya antara krisma dan baptisan, sehingga dia anggap itu tidak ada mananya, tidak ada dasarnya di Alkitab katanya, sehingga akhirnya krisma itu diganti dengan upacara baru, namanya sidi di gereja-gereja Protestan klasik. Jadi sidi adalah bentuk yang telah berubah dari sakramen krisma. Gereja-gereja aliran Pantekosta yang tidak mengenal sidi ini, akhirnya pengurapan sakramen krisma ini diganti dengan apa yang mereka sebut baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam roh, gitu kan? Ini asalnya dari krisma yang telah rusak ini. Makanya kita kembali ke pengurapan itu bukan abstrak, Tuhan urapi saya entah bentuknya apa. Pengurapan itu ada bentuknya, yaitu dengan pengurapan dengan minyak. Dan itulah yang dalam gereja terus namanya misteri krisma. Dari kata-kata krisma inilah salah satunya mengapa kita disebut Kristen. Karena orang yang telah menerima krisma. Di samping sebagai sebutan orang yang mengikut Kristus, tapi kita disebut Kristen karena kita telah menerima krisma. Jelas? Jadi krisma ini adalah merupakan misteri yang memberikan kehidupan Roh Kudus dalam kita, sehingga di dalam kita setelah lahir baru melalui air dan roh ini, kita menerima benih ilahi melalui roh yang tinggal di dalam kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 kita baca. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah, kapan kita lahir dari Allah? Secara sakramen waktu dibaptiskan. Terus? Sebab benih ilahi tetap. Nah, sebab benih ilahi ada pada kita diberi benih ilahi itu. Makanya nanti keselamatan tujuannya adalah untuk menjadi seperti yang ilahi, ikut ambil bagian dengan yang ilahi. Coba kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4, karena kita diberi benih ilahi ini. Jadi keselamatan dalam konsep iman Kristen Ortodoks yang adalah konsep Alkitab, itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Coba kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Jadi boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu padahal hawa nafsu itu yang menyebab sakitnya roh kita ini. Kita dibebaskan dari hawa nafsu, dibawa kepada kekudusan. Kalau surganya isinya masih penuh dengan keinginan hawa nafsu, itu bagi kita bukan surga, itu neraka justru. Karena kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Kita tidak sudi dengan surga seperti itu. Kita tidak butuh dengan surga semacam itu. Nah, akhirnya karena melalui baptisan kita diberi benih ilahi, dan melalui krisma kita dilahirkan kembali melalui baptisan, melalui krisma kita diberi benih ilahi tadi. Supaya benih ilahi ini bertumbuh, maka kita tetap harus manunggal dengan kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu dengan tubuh darahnya di dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan sekedar lambang, ini misterion. Kita baca Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58. Coba baca di sana. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia.
Ya, ada yang mengatakan, karena banyak orang yang mengatakan, oh baptisan perjamuan kudus itu kan hanya lambang. Ini lambang tubuh darah itu yaitu firman. Bukan, ini sakramen. Romo tahu dari mana? Ya dari Alkitab, dari mana saya tahu. Namanya saya ngarang. 1 Korintus 10 ayat 16. Tolong baca kan? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Nah ini kan perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Maka kata perjamuan kudus ini disebut sebagai ekaristi dari kata evkaristo. Evkaristo itu saya mengucapkan syukur dalam bahasa Yunani. Jadi ini ibadah ucapan syukur. Maka akhirnya disebut ekaristi. Ya, jelas ini ya. Terus adalah persekutuan dengan darah Kristus. itu kan? Ternyata perjamuan kudus kita minum anggur itu persekutuan dengan darah itu. Jadi yang dimaksud makan daging dan minum darah itu ya perjamuan kudus ini, bukan yang lain. Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Adalah persekutuan dengan Ya, tubuh Kristus. menyatu dengan tubuhnya Kristus, menyatu dengan darahnya Kristus. Maka dikatakan kembali di dalam Yohanes 6 ayat 56 tadi, kita baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Nah, inilah kalau orang Jawa mengatakan manunggaling kawula Gusti itu di situ. Kristus di dalam kita, artinya Gusti manunggal kepada saya. Kita di dalam Kristus, aku manunggal dengan Gusti. Gusti itu Tuhan. Di dalam sakramen Ekaristi ini. Terus, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. nah berarti kehidupan rohani itu kan bertumbuh terus kalau kita selalu ambil bagian di dalam sakramen Ekaristi ini. Terus, Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. barang siapa makan roti misterion ini dalam perjamuan kudus akan memiliki hidup ilahi itu dalam dirinya. Oleh karena itu kalau dikatakan itu hanya lambang, lalu yang mengkaitkan kamu dengan akidah itu apa? Yesus kan mati 2000 tahun yang lalu. Hubungannya apa kita orang Indonesia dengan orang Yahudi? Tidak ada hubungannya. Makanya yang mengkaitkan peristiwa Kristus 2000 tahun yang lalu dengan kita sekarang adalah Roh Kudus yang bekerja melalui sakramen-sakramen ini. Maka ini sangat penting sekali untuk menjaga supaya iman kita bukan hanya iman kaleng-kaleng di otak saja, tapi iman yang menyatu dengan kehidupan realita melalui penyatuan kita dengan sakramen itu. Nah, baptisan itu menyatukan kita dengan kematian Kristus. Padahal kematian Kristus itu mengalahkan dosa. Maka dengan kita disatukan dengan kematiannya, kita dibebaskan dari dosa. Maka baptisan itu melepaskan kita dari dosa atau memberi pengampunan dosa. Makanya bukan lambang. Lambang tidak bisa memberi pengampunan dosa. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Bahasa aslinya bukan dalam nama Yesus, di atas nama Yesus. Artinya landasan kita dibaptiskan itu adalah atas nama Yesus. Bahasa aslinya epitoonoma, di atas nama Yesus. Jadi ini beda dengan yang di dalam Kisah Rasul, di dalam Matius pasal 28 itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau itu memang dalam nama eistoonoma. Kalau ini epitoonoma, di atas nama. Artinya karya Yesus penebusan itu menjadi titik pijak kita dibaptiskan untuk menyatu dalam kematian dan kebangkitannya sehingga kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, manunggal dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ya. Baptislah kamu di atas nama Yesus Kristus, terus untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosamu.
Jadi menurut hati ini baptisan itu bagi pengampunan dosa. Kalau ini hanya lambang, gimana sih dapat mengampuni dosa? Lambang apa yang bisa mengampuni dosa? Tidak mungkin. Kalau ini bukan misterion yang memang ada kuasa yang bekerja di situ, tidak mungkin itu memberikan pengampunan dosa. Nah, karena tujuan menerima perjamuan kudus ini supaya Kristus tinggal dalam kita, yang sering hati kita ini dikuasai setan, melalui perjamuan kudus kita diperkuat untuk hidup ilahi, sehingga pengudusan itu bisa datang melaluinya. Nah, karena sering hati kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak layak mengambil perjamuan kudus ini. Apa kita perlu dibaptis lagi? Tidak. Kita perlu dibaptis dengan air mata tangisan pertobatan. Pertobatan itulah menjadi yang disebut baptisan yang kedua oleh air matanya sendiri. Makanya kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti kalau gitu pengutusan gereja yang dalam hal ini diwakili para rasul, itu adalah sama dengan pengutusan Bapa. Jadi karya gereja itu bukan karya manusia, tapi karya ilahi. Misinya gereja itu bukan misi manusia, itu misi ilahi. Makanya gereja itu tidak mungkin didirikan oleh orang ini atau orang itu, dokter ini atau dokter itu, bukan. Gereja yang benar itu cuma satu, yang didirikan oleh Kristus atas dasar Petrus dan Petra tadi. Coba kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18 tadi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Nah, saya baca dalam bahasa aslinya. Saya tidak tahu kenapa sih LAI takut menerjemahkan kata gereja, eklesia sebagai gereja menurut kata aslinya. Tidak tahu jemaat. Kalau jemaat itu bukan berarti gereja. Jemaat itu kumpulan orang banyak. Kalau orang ngumpul banyak nonton bola itu ya jemaat. Gitu. Untuk kumpulan orang banyak korupsi namanya korupsi berjemaah. Gitu kan? Jadi jemaat itu tidak sama dengan gereja artinya. Padahal eklesia itu artinya gereja. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-18. Ya. Matius 16 ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Karo desilego, dan aku berkata kepadamu, Oti, bahwa si Petros, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang yang berkelamin jantan, kalau saya panjangkan gitu ya. Epitapti Petra, dan di atas Petra ini, di atas batu karang yang bersifat betina ini, yaitu ajaran tadi, ikodomiso, aku akan mendirikan. Jadi yang dirikan Yesus loh ya. Mutin eklesian, gerejaku, eklesiaku. Dia tidak mengatakan gereja-gerejaku, yang artinya macam-macam aliran. Enggak. Ya gereja yang satu, yang didirikan atas dasar Petrus dan para rasul sebagai peletak awal dasarnya, dan ajaran para rasul sebagai isi daripada ajarannya. Ya gereja ini yang dimaksud. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu, dikatakan bahwa misi dari gereja yang satu itu adalah misi ilahi. Bukan gereja-gereja yang dibuat orang yang sering buat bisnis, itu bukan itu yang dimaksud. Itu tidak bisa dikatakan gereja menurut Alkitab ini. Itu adalah bisnis kelompok agama gitu aja. Kalau itu digunakan untuk cari uang ini dan itu,
Melayani gereja bukan untuk itu tujuannya. Itu bisnis kelompok gereja menggunakan nama gereja cari uang. Nah, kalau kita mau melayani gereja, jangan harapkan apa yang bisa aku dapatkan dari gereja, tapi harapkan apa yang aku bisa berikan untuk gereja. Kalau mau kerja ya di luar sana, jadi pedagang lah, jadi apalah gitu. Bukan cari uang di dalam gereja, keliru itu nanti. Nanti terjadi banyak skandal dalam gereja kalau itu yang kita cari. Ya, baik. Jadi kita kembali kepada misi gereja tadi, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke. Dan sesudah mereka berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Nah, inilah bentuk pentahbisan para rasul. Karena Roh Kudus belum turun secara umum loh ya. Maka para rasul ditahbiskan dan diberi kuasa melalui pengembusan ini. Coba kalau orang tanya, loh para rasul ditahbiskan oleh siapa? Oleh Yesus ya saat ini. Dengan diberi kuasa. Ini bukan turunnya Roh Kudus kan belum turun. Kan turunnya setelah Yesus naik ke surga pada hari Pentakosta. Ini adalah Kudus diturunkan sebagai rahmat pentahbisan. Keimamatan. Terus kan? Terimalah Roh Kudus. Ini menerima keimamatan itu. Terus? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nah itu, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, bukan karena mereka mampu mengampuni, bukan, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam mereka. Jadi yang mengampuni tetap Kristus oleh kuasa Roh Kudus melalui pelayanan orang yang ditahbiskannya. Dalam hal ini para rasul dan pelanjut-pelanjutnya. Teruskan. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, itu kuasa mengampuni dosa dan menetapkan dosa. Itulah landasan dari sakramen atau misteri pengakuan dosa. Makanya kalau orang mengaku dosa di depan seorang romo gereja ortodoks, romonya tidak mengatakan, engkau aku ampuni. Enggak. Hai anak rohaniku yang telah datang kepadaku dan mengaku dosamu kepada Allah. Aku manusia biasa, tidak dapat mengampuni dosa siapapun. Tetapi karena Kristus itu sesudah kebangkitannya mengatakan, barang siapa dosanya engkau ampuni, dosanya engkau diampuni. Dan barang siapa dosanya kau nyatakan tetap ada, maka kami, bukan perorangan ya, kami diberanikan mengatakan dosa apa saja yang telah akui atau belum karena lupa atau takut dan lain, kiranya Allah itu mengampunimu. Jadi di dalam gereja ortodoks pengakuan dosa itu bukan romonya bisa mengampuni, tidak. Romonya hanya mendoakan sesuai janjinya Kristus karena telah ditahbiskan menerima kuasa untuk itu. Jelas ya? Jadi ketika kita berbuat dosa sesudah baptisan, kita tidak perlu dibaptis lagi, kita diberi pengudusan melalui pengakuan dosa ini sehingga kita layak untuk menerima perjamuan kudus kembali. Jadi inilah yang penting. Baptisan, krisma, perjamuan kudus, dan pengakuan dosa. Nah, supaya sakramen-sakramen ini bisa berjalan, harus ada yang menjalankan dong. Ya, siapa yang menjalankan? Imam. Imam itu ditahbis. Nah, pentahbisan itu berasal dari para rasul. Kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Kita baca. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul. Di tiap-tiap gereja rasul-rasul itu menetapkan atau mentahbiskan apa? Penatua. Presbiter yaitu gembala-gembala bagi gereja itu. Jadi kalau gitu baptisan itu mempunyai mata rantai dari rasul. Rasul orang pertama ditahbiskan,
orang berikutnya ditabiskan orang yang telah ditabiskan oleh rasul ini, dan seterusnya, sehingga ada mata rantai rasuliah, mata rantai pentabisan, yang pentabisan itu memberi kuasa Roh Kudus kepada orang yang ditabiskan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kepada para penatua, para gembala dari Efesus, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 17 dan 28. Kita baca. Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 dan 28. 20 ayat 17 dan 28. Sungguh pun demikian. Bukan, pasal 20 ayat 17. Ayat 17 dan 28. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua, para gembala gereja ini, ya, penatua itu bukan majelis ya. Kalau dalam Alkitab ada kata penatua itu artinya bukan majelis. Itu artinya presbiter, yaitu gembala gereja. Teruskan. para penatua jemaat datang ke Miletus. Terus setelah datang apa dikatakan ayat 28? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh tawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Nah, kamulah ditetapkan Roh Kudus kapan? Melalui pentabisan. Ditetapkan apa? Untuk menjaga kawanan, yaitu maksudnya jemaat. Terus? Menjadi penilai. Untuk penilai itu bahasa aslinya adalah episkopos, yang menjadi kata Indonesia episkop, diucapkan secara Arab al-uskuf, akhirnya menjadi kata bahasa Indonesia uskup. Itulah jabatan keuskupan itu dari sini. Jadi para penatua atau presbiter itu dulu juga para uskup sekaligus, karena gerejanya belum banyak. Di zaman dulu episkop itu ya presbiter itu. Itu ditetapkan Roh Kudus untuk menjagai kawanan. Teruskan, bacakan lagi. Untuk menggembalakan. Nah, gembala kan, penatua itu gembala. Terus jemaat Allah yang diperoleh. yaitu untuk menggembalakan gereja. Jadi kalau begitu, supaya sakramen baptisan, sakramen krisma, sakramen perjamuan kudus, sakramen pengakuan dosa itu dapat berjalan dalam gereja sebagai penerapan ajaran tadi dalam hidup, maka perlu ada orang yang ditabiskan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, makanya harus ada orang yang dipanggil menjadi imam. Nah, ini bedanya imam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu harus keturunan orang Lewi. Kalau perjanjian baru siapa saja yang dipanggil oleh Allah dan layak untuk itu, maka dia dapat diajukan untuk menjadi imam, untuk ditabiskan oleh episkop. Sesama presbiter tidak boleh mentabiskan. Hanya episkop yang boleh mentabiskan. Jelas ya? Nah, kehidupan gereja yang berpusat pada ajaran dan kehidupan sakramental ini harus juga diperpanjang pada kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kehidupan gereja juga harus menjadi landasan kehidupan rumah tangga, sehingga perkawinan itu pun harus bukan hanya sekedar diberkati. Sebab kalau perkawinan itu diberkati, ingat bahwa setelah Allah menentukan Adam dan Hawa menjadi suami istri, mereka jatuh. Sehingga janji-janji tentang rumah tangga dan macam-macam itu sudah dikotori oleh kejatuhan. Kalau hanya dengan berkat saja berarti kita ya nggak apa-apa. Kamu sudah jatuh pun wujud perkawinanmu diberkati saja. Berkat kan tidak mengangkat apa-apa. Makanya perkawinan itu akhirnya diangkat derajatnya, bukan saja sekedar diberkati, tapi disakramenkan, sehingga perkawinan kita diangkat ke atas derajat seperti sebelum kejatuhan itu.
Sehingga janji-janji tentang pergantian itu tetap berlaku seperti keadaan sebelum perjatuhan. Nah, di dalam pernikahan, kehidupan rumah tangga, ya, dalam kehidupan kita pada umumnya, kita sering mengalami sakit. Maka kita diperintahkan kalau kita sakit untuk memanggil gembala gereja, mengurapi minyak, itulah sakramen pengolesan bagi orang sakit. Kita baca dari Yakobus pasal 5 ayat 14 yang tadi telah kita baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia mengambil para penatua. Bukan memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Oke. Dalam nama Tuhan. Sebenarnya sakramen utama memang dua sih. Baptisan yang dilengkapi dengan krisma dan perjamuan kudus. Tetapi untuk sempurnanya ya 7 ini. Baptisan, krisma, perjamuan kudus, pengakuan dosa, imamat atau pentahbisan, pernikahan, dan pengolesan orang sakit dengan minyak bagi orang sakit. Nah, dalam kehidupan ini kita berputar dalam gereja, diajar menghidupi sakramen, menghidupi pesta-pesta gereja, ada 12 dalam gereja ortodoks. Pesta kelahiran Kristus, pesta baptisan Kristus, pesta masa sengsara Kristus, ada 12 pesta perayaan besar dalam gereja yang membawa kita juga pada penyatuan di dalam kehidupan Kristus. Pada intinya Kristus. Baptisan menyatukan kita dengan kematian, dengan penguburan, dan kematian Kristus. Krisma menyatukan kita dengan pengurapan Kristus dan Roh Kudus sendiri. Perjamuan kudus menyatukan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Pengakuan dosa membersihkan kita untuk dapat menyatu kembali dengan Kristus, membersihkan kita dengan kekudusan Kristus, dan seterusnya. Sehingga akhirnya Kristus itu bukan hanya di otak saja, tapi dihidupi melalui kehidupan sakramental. Itu makanya kita mau belajar iman ortodoks tanpa ini, itu tidak berdampak apa-apa bagi saudara. Itu hanya ilmu saja, bukan misteri yang membawa kepada keselamatan. Itu karena keselamatan terletak pada penyatuan, dan penyatuan itu terletak pada sakramen yang Tuhan dengan Kristus itu. Dan setelah itu, maka kita jaga rahmat dari sakramen ini melalui kehidupan doa. Setiap minggu kita menerima sakramen, kita menerima rahmat dari sakramen perjamuan kudus itu, kita jaga supaya berkarya dalam hidup kita melalui sembahyang harian. Dalam gereja ortodoks ada sembahyang harian 2 kali sehari, yang 3 kali, yang 1 dan 2 kali, yang sembahyang pagi dan sore bisa, dan siang bisa diropol jadi 1 paginya. Kalau sibuk memang lalu sorenya ditambah doa yang ketiga, jadi bisa 2 kali, bisa 3 kali. Pagi, siang, sore. Bisa yang 7 kali. Pagi subuh, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 mau tidur, jam 6 setelah matahari terbenam, mau tidur, dan tengah malam sembahyang lagi. Semua ada simbolnya. Dan semuanya menyangkut Kristus, semuanya. Jadi iman ortodoks itu iman yang betul-betul Kristus-sentris dalam ajarannya, dalam praktek-praktek ibadahnya. Dan tujuan daripada semuanya ini adalah supaya kita menghidupi kematian Kristus dalam diri kita melalui apa? Perlawanan atas dosa-dosa, mengalahkan apa yang bersifat kedagingan, dan menghidupkan apa yang bersifat kehidupan kebangkitan tadi, hidup yang baru. Maka akhirnya itulah menuju kepada ortopraksia. Sekali lagi itu sumbernya ya Kristus lagi. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayatnya 5 dan 6. Kita baca di sana. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Matikanlah dalam dirimu apa? Segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Terus? Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Terus? Dahulu kamu juga melakukan. Dahulu sebelum percaya Kristus, sebelum dibaptiskan, sebelum menjadi bagian daripada kehidupan Kristus ini, kamu seperti itu. Terus? Melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Terus? Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia. Menanggalkan manusia lama melalui baptisan. Ternyata sakramen itu, ortolatria itu menuntutnya pada ortopraksi. Tidak bisa dipisah gitu loh. Terus? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Apa itu? Cinta kasih, kekudusan, kerendahan hati. Itulah ortopraksia itu. Demikian juga kita baca dalam Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan ya toh, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu ortopraksia. Dasarnya kematian Kristus. Untuk muncul yang baru dasarnya kehidupan Kristus. Jadi iman ortodoks itu iman yang bersekitar Kristus gitu loh. Akidahnya ya tentang Kristus, ibadahnya ya tentang Kristus, kehidupannya, ortopraksianya ya tentang Kristus. Ya. Segala sesuatu yang ada di dalam gereja ortodoks itu dapat kita sebutkan sebagai sakramen karena semua itu dalam lingkup sakramen. Iya, semua kehidupan dalam gereja itu bersifat sakramental. Ya semuanya, sakramen kecil dan sakramen besar. Ya. Karena membawa kepada kesucian. Jadi itu ya saudara, itu jadi kalau mau percaya iman ortodoks, tidak mau liturginya, tidak mau ortopraksianya, Anda tetap bukan ortodoks. Sebab ortodoks itu bukan hanya sekedar pengetahuan di otak, tetapi dalam kehidupan yang terkait dengan ortolatria dan ortopraksia. Lebih baik tidak tahu banyak kalau nggak mau jadi ortodoks. Sebab nanti saudara dihakimi. Lebih baik tidak tahu banyak. Kalau memang tidak mau menyatu dengan iman ortodoks dalam ortopraksia dan ortolatria. Sebab penghukumannya makin banyak nanti. Ya. Baik, saya kira itu saja. Jam berapa sekarang? 9:08 cukup banyak sudah waktunya. Mungkin suatu saat saya bisa bertemu lagi, kita ngomong lagi mengenai Tuhan berkati. Shalom. Baik. Ya. Terima kasih Romo Daniel atas materinya yang disampaikan hari ini, dan mungkin ini Romo, nanti ada sedikit 2 atau 3 pertanyaan bisa Romo? Udah cukup, nanti lain kali aja tanya. Baik, kalau ya baik, buat saudara semua, mohon maaf kalau memang tidak ada tidak ada pertanyaan dulu, karena berhubung Romo Daniel juga udah habis capek dari perjalanan jauh. Ya, Romo, benar. Kalau kalian kan hanya mendengar ya, Romo. ngomong ini tenaganya keluar. Ya, Iya, benar. ya kalian kan cuma mendengar yang ngomong ini kan juga keluar tenaga. Tenaganya udah habis. Iya, Romo. Baik. Oke, selamat malam ya. Romo, Dadah. boleh ini Romo, boleh mimpin doa untuk penutup Romo? Boleh, mari. Mari. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah rohmu memeteraikan firman yang telah kami dengar, Tuhan. Dialah kami boleh belajar darinya. Dan bukan hanya untuk kepentingan intelektual kami, tetapi terlebih lagi untuk kepentingan jiwa kami, kepentingan pengudusan kami, dan kepentingan keselamatan kami. Kami akan berpisah,
Dan kami akan beristirahat malam ini. Besertalah dengan kami dan bimbinglah kami. Karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita akan ketemu lagi dengan Romo Daniel. Baik. Amin. Oke. Yus Boni di Romo. Jalan Suci Athanasius pamit juga. Silakan yang ingin pamit dengan Romo Daniel, masih ada waktu kurang lebih 2 atau 3 menit untuk mengucapkan salam. Ada keluar.